Di video kali ini adalah video terakhir tentang ride properties dari ban. Nah, riding properties itu bisa kita analogikan atau kita bisa simpulkan sederhananya itu seperti getaran mekanik, di mana dia terdiri dari massa, ada kekakuan, dan ada damper. Ada dua jenis yaitu statik dan dinamik. Nah, statik berarti ada kekakuan statik, kemudian yang dinamik kita bisa memperoleh kekakuan maupun dampingnya. Nah, yang dinamik sendiri ada dua jenis yaitu dari yang rolling tire, ban yang rolling dan ban yang non rolling. Masing-masing memiliki kekakuan dan damping sendiri-sendiri. Nah, di antara parameter-parameter operasi yang bermacam-macam, parameter operasi itu maksudnya adalah tekanan, kecepatan, normal load, dan wear itu telah diketahui mempengaruhi kekakuan ban. Yang kita sudah bahas bahwa tekanan ban kan mempengaruhi kekakuan, kemudian kecepatan juga mempengaruhi, gaya normal sudah pasti mempengaruhi, dan tambah satu lagi yaitu keausan telah juga mempengaruhi nilai dari kekakuan ban. Ini adalah dari parameter-parameter operasi yang mempengaruhi kekakuan ban. Nah, selain dari parameter operasi ternyata juga ada pengaruh lain, maksudnya juga ada faktor lain yang mempengaruhi kekakuan ban yaitu parameter desain. Nah, parameter desain itu seperti apa? Contohnya adalah seperti crown angle, sudut dari crown dari chordnya, kemudian tread width, lebar dari tapak bannya, kemudian tread depth yaitu kedalaman dari treadnya, artinya kedalaman alur, kemudian jumlah pliesnya, berapa ply yang dia pakai, berapa ply yang ada di dalam konstruksi ban tersebut, kemudian material juga mempengaruhi stiffness. Jadi parameter operasi mempengaruhi, kemudian parameter desain juga parameter desain juga mempengaruhi nilai kekakuan ban yaitu antara lain crown angle, kemudian lebar dari tapak, kemudian kedalaman dari alur kembangan di tapak ban, kemudian jumlah plies dan material itu mempengaruhi kekakuan ban. Jadi sangat kompleks sekali emang ban ini analisisnya. Nah, sekarang kita bahas sebenarnya damping dari pneumatic material itu sebabnya dari apa? Nah, ternyata damping dari pneumatic tire itu utamanya disebabkan karena histeresis dari material ban. Nah, histeresis itu kan dia karena ban defleksi, kemudian kembali lagi, defleksi, kembali lagi. Nah, itu berarti dia akan ada gesekan di antara material-material ban di dalamnya. Nah, itu akan menimbulkan panas. Nah, itu adalah yang menyebabkan damping. Nah, seperti kalau kita damper itu di sepeda motor atau di mobil kan dia ada pistonnya yang dilubangi. Nah, itu kan dia juga lama-lama juga panas akibat gesekan antara fluida dengan akibat aliran fluida yang ada di dalam shock absorber. Nah, sama karena di dalam material ban itu saling bergesekan karena adanya defleksi, tarik kembali atau kompresi kembali, maka akan timbul panas. Nah, itu adalah yang menyebabkan adanya damper dari ban, bukan hanya kekakuan ban tetapi dia juga memiliki dampingnya. Nah, generally speaking, kitabnya secara umum bukan tipe kolom maupun viscous damping. Nah, sepertinya dari apa yang saya baca ini sebenarnya bukan tipe kolom. Kolom itu artinya gesekan yang di benda keras, gesekan biasa antara balok dengan papan misalnya, itu kan tipe kolom. Itu bukan tipe itu yang di pneumatic tire, dan juga bukan viscous damping. Viscous damping berarti yang shock absorber, bukan tipe kolom maupun tipe viscous, tetapi kombinasi dari keduanya karena begitu kompleksnya hubungan antara material di dalam ban tersebut. Nah, meskipun kompleks seperti itu, tapi kita bisa menggunakan equivalent viscous damping. Jadi equivalent viscous damping koefisien itu biasanya dapat diturunkan dinamitas seperti yang telah dijelaskan. Nah, meskipun dia kompleks, tapi kalau kita melakukan tes itu bisa kita modelkan itu dengan viscous damping. Jadi kalau kita analisis tiap komponen dari material ban sangat susah. Nah, tapi kalau dari hasil dari tes, dari pengujian, dari dinamik tes itu bisa kita modelkan dengan equivalent viscous damping coefficient seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Kita gunakan viscous damping coefficient equivalent. Nah, nilai viscous damping tersebut bervariasi secara subjektif,
tergantung pada desain dan konstruksi ban. Nah, jadi tidak hanya yang ini tadi ya. Kalau tadi kita bahas yang kekakuannya, itu kan ada parameter operasi dan juga parameter desain. Nah, damping itu juga bersifat subjektif tergantung pada desain dan konstruksi ban, termasuk kondisi operasi. Jadi kedua-duanya baik kekakuan maupun damping itu dipengaruhi oleh kondisi operasi secara operasi maupun desain. Nah, dalam hal ini yang difokuskan adalah contohnya ini ya. Jadi pengaruh konstruksi ban terhadap damping. Nah, damping dari pneumatic tires yang terbuat dari sintetik rubber kompon, artinya damping dari pneumatic tires yang terbuat dari kompon karet sintetik itu diperlihatkan lebih rendah dari yang disediakan oleh shock absorber. Meskipun ada dampingnya pada ban kendaraan, nah ternyata dia lebih rendah dari yang disediakan oleh shock absorber, sehingga memang shock absorber itu lebih berperan dominan dalam meredam getaran dibanding dengan ban, meskipun ban juga memiliki sifat damping juga. Nah, memang kompleks untuk menganalisis ban dari segi material, dari konstruksi, dari kondisi operasi itu sangatlah kompleks. Saya juga tidak tahu secara lebih detail lagi. Nah, untuk mengevaluasi overall vibration karakteristik dari sebuah ban itu tes dilakukan pada variable speed rotating drum. Nah, untuk mengevaluasi semua faktor tadi semuanya tidak perlu kita bahas satu persatu, tapi kita langsung uji saja. Nah, itu dengan pengujian itu bisa dilakukan pengujiannya itu dilakukan dengan cara variable speed rotating drum. Jadi drum itu kita putar dengan variasi kecepatan, itu untuk mengetahui karakteristik secara keseluruhan akibat faktor-faktor tadi, yaitu faktor operasi, faktor desain, dan lain-lainnya. Nah, drumnya itu bisa memiliki profil bermacam-macam, bisa sinusoidal bentuk permukaan drumnya, bisa juga kotak-kotak-kotak, ataupun dia segitiga. Nah, pengalaman telah memperlihatkan bahwa penggunaan eksitasi tipe periodik membuat rapid assessment dapat dilakukan. Nah, dari yang saya pahami di buku ini, dia menerangkan bahwa penggunaan eksitasi tipe periodik itu berarti dia tipe pemberian getaran pada permukaan ban secara periodik, artinya dia memberikan dengan frekuensi yang tertentu, frekuensi yang konstan. Itu bisa dilakukan untuk assessment, bisa mengetahui kemampuan dari ban tersebut. Nah, sebagai contoh, gambar 1.66 memperlihatkan akselerasi dari wheel hub. Akselerasi itu berarti getaran dalam bentuk akselerasi dari wheel hub sebagai fungsi dari frekuensi untuk ban radial dan ban bias dengan profil sinusoidal dengan pitch-nya. Pitch itu berarti dari puncak ke puncak itu 133 mm. Pitch itu berarti jarak dari puncak ke puncak itu ya. Jarak dari puncak ke puncak itu 133 mm dan peak to peak-nya itu adalah 6 mm. Berarti amplitudenya adalah 3 mm. Nah, dengan profil seperti itu hasilnya ditunjukkan pada gambar 166. Untuk akselerasinya, jadi getaran dalam bentuk akselerasi percepatan itu ditunjukkan pada gambar 166, nanti kita lihat. Nah, getaran kan ada 3 ya, ada jarak, ada displacement, ada kecepatan, ada percepatan. Nah, ini dipilih yang percepatan karena percepatan kan menggambarkan gaya kan yang kita rasakan, getaran yang akan dirasakan oleh orang atau bodi kendaraan. Kemudian juga bisa kita analisis dengan transmissibility ratio dalam arah vertikal dengan range frekuensi yang lebar dari ban bias dan ban radial pada gambar 167. Jadi selain kurva akselerasi, di buku ini juga ditunjukkan untuk transmissibility ratio dalam arah vertikal baik ban bias maupun ban radial, ditunjukkan pada gambar 167. Gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah vertical drum. Jadi untuk mengukur yang akselerasi dia menggunakan vertical drum, dari drum dikasih profil tadi ya. Vibrasi karakteristik dari ban bias dan radial yang terkena sinusoidal dari drumnya
diberi profil sinusoidal yang tadi dibahas. Nah, yang atas itu adalah akselerasi. Axle acceleration berarti yang diukur adalah di bagian akselnya atau hubnya, hub dari roda. Satuannya adalah GRMS, ini RMS ya, root mean square. Root mean square. Satuannya G. Ini yang putus-putus adalah ban bias, dan yang garis yang tebal itu adalah ban radial. Ya, semakin tinggi percepatan berarti dia getarannya itu semakin tinggi, artinya yang diteruskan dari drum tadi itu akan terasa lebih tinggi kalau nilai akselerasinya lebih tinggi. Ini kita lihat bahwa di ban bias itu pada kecepatan ini frekuensi ya, frekuensi dari 10 Hz sampai 300 sampai 200 Hz kira-kira. Nah, berarti kalau yang misalnya posisi ini dia yang ban bias itu akselerasinya itu lebih rendah, lebih tinggi dibanding dengan yang ban radial, berarti dia memiliki getaran yang lebih tinggi. Nah, tapi suatu saat di ban bias justru lebih rendah dari ban radial untuk frekuensi tertentu. Nah, ini untuk yang gambar yang atas. Kemudian gambar yang bawah adalah menunjukkan rasio akselerasi radial ply to bias ply. Berarti ini adalah akselerasi dari radial dibagi dengan akselerasi dari ban bias. Sehingga kalau nilainya itu lebih dari 1 berarti untuk yang radial lebih tinggi. Kalau dia nilainya kurang dari 1 berarti radial lebih rendah. Nah, ini kita lihat ini pada frekuensi yang ini itu percepatan yang radial itu lebih tinggi karena ini ya, kita lihat ini lebih tinggi. Kalau yang di sini ban radialnya lebih rendah, kita lihat dari sini. Nah, ini untuk memudahkan dalam membaca grafik yang di atas ini. Jadi kalau yang di bawah berarti dia ban radial lebih bagus, kalau yang di atas berarti dia ban bias yang lebih bagus. Nah, kemudian ini adalah dengan menggunakan vertical vibrator, berarti dia bukan pakai drum tapi dia menggunakan ini eksitasi dari bawah ya. Seperti digetarkan dari bawah tanpa menggunakan drum sepertinya. Atau sama ya, nggak tahu saya. Ini vertical drum, kalau ini vertical vibrator, berarti dia tidak pakai drum, dia menggunakan eksitasi. Nggak tahu eksitasinya seperti apa, jadi dia digetarkan, bannya itu digetarkan dari bawah, dari tapaknya itu digetarkan, kemudian direkam gaya yang diterima oleh pada hub, gaya pada hub. Ini adalah transmissibility ratio dari ban bias dan ban radial, berarti dia output dibagi dengan input. Outputnya itu adalah getaran di hub, di as roda, dibagi dengan getaran yang di bawah, yang dari vibratornya. Nah, ini sama kayak tadi, kalau yang di atas berarti ban radial itu lebih besar gaya yang disalurkannya, kalau yang di bawah itu ban radial lebih kecil. Berarti ini lebih baik. Kalau yang seperti yang di bawah ini berarti ban radial lebih baik. Kalau posisi di atas berarti ban radial lebih jelek karena gaya yang diteruskan itu lebih besar. Jadi ban itu tidak mampu mengurangi, tidak meredam secara baik. Nah, jadi kalau ini di bawah berarti ban radial lebih bagus. Kalau di atas berarti ban bias kalau di kondisi ini berarti ban radialnya lebih bagus karena transmisi rasionya gaya di asnya itu lebih kecil. Kalau di atas berarti yang ban radialnya lebih jelek, justru yang ban biasnya lebih bagus kalau di atas ini. Karena dia ada di atas ya. Output per input. Nah, oh iya benar ya, ternyata set hasil pada gambar 167 itu diperoleh dengan menggunakan vibration exciter. Berarti dia untuk yang vertical vibrator dia tidak menggunakan drum, tapi dia menggunakan ya getaran, nggak tahu wujudnya seperti apa, tetapi dia digetarkan dari tapak bannya. Nah, input vibration dikenakan ke trig no rolling tire. Oh iya benar. Jadi kalau yang tadi yang pakai drum dia kondisi berputar, tetapi untuk yang 167 yang untuk transmissibility ratio itu roda tidak berputar, jadi dikasih getaran dari bawah melalui sebuah platform yang disambung ke exciter, ke vibration exciter.
Oh, berarti ada platnya itu digetarkan, nah sehingga akan diteruskan ke roda. Oh ya, berarti non rolling benar ya. Nah, dapat dilihat dari gambar 166 dan 167 bahwa transmissibility rasio ban radial lebih tinggi dibanding dengan ban bias pada frekuensi 60 sampai 100 Hz. Nah, artinya ban radial lebih jelek ini karena transmisinya lebih tinggi. Kita lihat 60 sampai 100 Hz. 60 sampai 100. Nah, kita lihat bahwa radial to bias radialnya lebih tinggi. Berarti ban radial itu menghasilkan getaran yang lebih tinggi dibanding dengan ban bias. Nah, ini di rank dari 60 sampai 100. Nah, ini adalah posisi baik untuk ini lebih baik di ban bias daripada di ban radial. Untuk posisi 60 sampai 100 Hz. Nah, vibration dalam range frekuensi ini berkontribusi ke sensasi penumpang dari harshness. Nah, jadi yang 60 sampai 100 ini getarannya akan dirasakan oleh penumpang. Jadi yang ban radial ternyata lebih jelek untuk yang di frekuensi 60 sampai 100 ini. Nah, di sisi lain ban bias secara signifikan lebih jelek dibanding dengan ban radial di frekuensi 150 sampai 200. Nah, akan tetapi ban radial itu ban bias itu jauh lebih jelek ya dibanding dengan ini kan segini ya, ini rank yang lebih panjang itu ban radial lebih bagus antara berapa tepatnya 150 sampai 200. 150 Hz sampai 200 dia lebih baik ban radial dibanding dengan ban bias. Kalau yang tadi di 60 sampai 100 dia lebih baik ban bias, kalau di 150 sampai 200 itu lebih baik di ban radial. Nah, dalam rank ini yaitu 150 sampai 200 Hz itu vibration berkontribusi untuk menimbulkan type noise yang disebut dengan road roar. Berarti di frekuensi ini itu menyebabkan bunyi-bunyian pada ban. Kalau di frekuensi ini dia dirasakan oleh pengemudi, kalau di bagian ini itu dirasakan atau menimbulkan dia noise, berisik pada ban. Nah, jadi di frekuensi ini tuh ban bias lebih berisik dibanding dengan ban radial. Nah, sekarang kita bahas sekaligus yaitu tentang tire noise atau suara pada ban. Suara pada ban itu ditimbulkan oleh mekanisme utama sebagai berikut. Yang pertama itu adalah air pumping effect, yang kedua adalah getaran elemen dari treadnya. Nah, air pumping effect, apa itu air pumping effect? Nah, ketika ban berputar, itu udara terjebak dan terkompresi dalam rongga antara tread dan jalan, antara tapak dan jalan. Ketika ban berjalan itu ada rongga yang terjebak di kontak patsnya itu. Nah, noise itu muncul saat udara yang terkompresi tersebut dilepaskan pada kecepatan tinggi ke atmosfer saat keluar dari kontak pas. Ya, jadi ketika dia di kontak pas dia terkompresi, kemudian ketika ban rolling itu kan berpindah posisi sehingga udara yang terjepit antara ban dengan jalan tadi akan keluar. Nah, keluarnya itu menimbulkan suara karena dia kecepatannya tinggi dan juga tekanan yang terjebak juga tinggi. Jadi seperti peluit itu ya, keluarnya. Nah, yang kedua adalah getaran elemen tread. Nah, elemen tapak ban itu memukul jalan karena ban berputar. Jadi dia memukul jalan. Nah, saat elemen meninggalkan kontak pas, mereka dilepaskan dari highly stress state. Nah, ketika dia impact dipukulkan ke jalan, dia akan mengalami kompresi. Kemudian ketika dia berpindah posisi, dia akan kembali lagi ke semula. Nah, ketika dia memukul dari jalan itu menimbulkan suara. Nah, ini lebih masuk akal ya ini. Nah, hal ini menimbulkan vibrasi pada tread. Nah, secara utama itu memang noise itu disebabkan di sini ya, di impactnya ini. Pukulan-pukulan pada jalan. Ada dua, air pumping effect dan getaran elemen dari tapak ban. Nah, selain itu vibrasi dari karkas, dari groove, dari alur-alur, kemudian dari rongga-rongga looknya yang bentuk look itu bekerja seperti resonating pipe yang juga berkontribusi ke radiasi noise dari ban. Jadi seluruh getaran karkas, kemudian alur-alur, kemudian rongga-rongga yang di tapak itu bekerja seperti resonating pipe. Dia bekerja seperti ya kalau kita meniup seluring gitu ya. Jadi itu juga menimbulkan suara.
Nah, karena air pumping efek, vibrasi dari elementary dan karkas dan lain-lain berhubungan dengan kecepatan, maka noise level yang dihasilkan oleh sebuah ban adalah fungsi dari operating speed. Di mana semakin tinggi kecepatan berarti ya otomatis dia semakin tinggi atau keberisikannya. Nah, gambar 168 memperlihatkan variasi dari noise level dengan speed untuk berbagai tipe ban truk pada jalan yang smooth, yang halus. Hasilnya diperoleh dengan mengikuti SAE J57 test prosedur. Efek dari tekstur jalan pada level noise yang dihasilkan oleh ban bias rib ban truk pada 80 km ada di tabel 1.12. Ini noise level, jadi noise level dalam desibel itu semakin tinggi kecepatan ya berarti dia semakin berisik. Nah, ini kita lihat untuk keberisikan itu kayak tadi ya, sesuai dengan yang di frekuensi tadi, dimana di frekuensi yang menyebabkan noise tadi dia lebih parah di ban bias dibanding dengan ban radial. Ini kita bisa lihat di sini juga, dimana ban bias itu lebih tinggi dibanding dengan ban radial. Ini bias look, ini radial look, lebih tinggi ban bias. Ini bias rib, ini radial rib, ini lebih tinggi ban bias sesuai dengan teori tadi. Nah, kemudian pengaruh dari tekstur jalan terhadap noise yang dihasilkan dari ban bias dari truk itu, kalau konkret yang halus itu adalah 70 desibel, kalau aspal yang halus itu 72, worn konkret yaitu nggak tahu ini worn itu berarti apa ya, yang agak rusak mungkin yaitu 72, kalau brush konkret itu 78. Ya sih, kalau kita ada di jalan tol yang jalannya itu terbuat dari beton kan keberisikan dari ban itu lebih terdengar sangat keras dibanding dengan aspal ya. Ini sesuai dengan yang kita alami di Indonesia. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Ini sorry sangat panjang lebar karena sesuai dengan ada yang di buku. Sampai ketemu di materi selanjutnya, saya akan bahas tentang ABS yaitu anti lock brake system. Terima kasih.